nama saya Nurjani Satrio Nugroho dari program studi Agroteknologi Angkatan 2020 dari kelas A. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori atom. Pasti buat kalian yang kelas IPA tidak asing lagi buat didengar. Tapi kalau anak IPS mungkin sudah pernah mendengarnya saja, belum pernah mempelajarinya. Saat ini saya akan menjelaskan perkembangan teori atom. Atom merupakan bagian terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi. Pada masa-masanya, atom berada di 5 masa, yaitu teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, teori atom Bohr, dan teori mekanika kuantum. Teori atom Dalton. Perkembangan teori atom pertama yang dicetuskan oleh John Dalton pada tahun 1803 hingga 1808. John Dalton menyatakan bahwa 1. Setiap unsur terdiri dari partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Yang kedua, semua atom dari suatu unsur yang sama adalah identik, namun atom unsur lain berbeda dengan unsur-unsur lain. 3. Atom tidak dapat dibagi lagi, tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan melalui reaksi kimia. Yang keempat, senyawa dari gabungan atom dari unsur-unsur berbeda dengan perbandingan rasio atom yang spesifik. Ya, ini contoh gambar atom. Pada teori kedua, yaitu teori atom J.J. Thomson. Teori atom J.J. Thomson lahir pada tahun 1897. Saat ini melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Dalam eksperimen ini, sinar katoda dapat terbelokkan oleh suatu medan magnet ataupun medan listrik. Model atom J.J. Thomson digambarkan dengan bola elektron yang tersebar seperti roti kismis. Kismis ini adalah elektron, sedangkan rotinya adalah bermuatan positif. Gambarnya seperti itu. Yang ketiga, teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford pada tahun 1911. Anders Rutherford melakukan eksperimen dengan melakukan penembakan partikel A, partikel bermuatan positif, dan lempeng emas tipis. Dari eksperimen tersebut, ia menemukan bahwa sebagian besar partikel menembus melewati lempengan emas. Kemudian sebagian lainnya mengalami pembelokan dan terpantulkan. Disimpulkan bahwa model atom ini sebagian besar merupakan ruang kosong yang berbentuk inti padat dan bermuatan positif disebut inti atom, dan elektron bermuatan negatif yang mengitari inti atom. Gambar contohnya seperti berikut. Yang selanjutnya, teori atom Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengajukan gagasan model atom untuk menjelaskan fenomena hamburan sinar dari unsur-unsur ketika dikenakan pada nyala api ataupun tegangan listrik tinggi. Model atom Bohr secara khusus merupakan model atom hidrogen untuk menjelaskan fenomena spektrum garis atom hidrogen. Bohr menyatakan bahwa elektron-elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif. Inti atom bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda, seperti halnya orbit planet mengelilingi matahari. Nah, model atom ini juga dikenal sebagai model tata surya. Jadi, lintas orbit elektron berada tingkat energi yang berbeda, di mana semakin jauh lintasan orbit dari inti, semakin tinggi tingkat energinya. Jadi gambarnya seperti bawah ini ya. Dan yang terakhir, teori mekanika kuantum diawali dengan bencana ultraviolet.
menjelang akhir abad ke-19 ya. Pada frekuensi tinggi, radiasi benda hitam akan bernilai sangat besar, bahkan tak terhingga. Max Planck berhasil menemukan rumusan sederhana tentang radiasi benda hitam untuk mengatasi masalah bencana ultraviolet ini. Walaupun sederhana, penemuan ini adalah mendasari lahirnya fisika kuantum di awal abad 20. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai teori atom. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.